Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kali ini materinya mengenai K3 kimia ya. Jadi saya concern ke dangerous goods sama limbah B3. Nah, mungkin overlapping dari materi sebelumnya mengenai MSDS. Tapi saya flashback lagi ke untuk yang MSDS ya. Nah, dangerous good ya, atau DG, yaitu semua bahan dan atau barang yang bisa menimbulkan risiko atau potensi bahaya bagi kesehatan, keselamatan jiwa, kerusakan lingkungan, dan properti. Nah, di sini nanti ada kemasannya ya. Nah, kemasan di sini untuk apa? Untuk mengemas produk atau bahan kimia berbahaya. Nah, jenis-jenis DG macam-macam ya, ada bentuk padat, aerosol, kemudian serbuk, cair ya, kemudian ada bentuk yang radioaktif juga ada. Nah, klasifikasi DG itu ada 9. Nah, ini berdasarkan UN ya, United Nations atau PBB. Nah, yang kelas pertama itu eksplosif ya, eksplosif, mudah meledak. Contohnya petasan, peluru, kembang api. Kemudian kelas 2 itu gas. Gas ini bisa aerosol ya. Kemudian korek api gas bisa. Kemudian kelas 3 itu flammable liquids. Kemudian kelas 4 ya, kelas 4.1 itu flammable solids. Kemudian kelas 4.2 itu substance liable spontaneous combustion, berarti bahan yang secara spontan bisa menimbulkan api ya, combustion. Kemudian 4.3 itu bahan yang jika kontak dengan api akan dapat ini ya, mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Kemudian kelas 5.1 itu adalah oxidizing ya, oksidator. Kemudian ada ini kelas tersendiri yaitu organic peroxide. Kemudian yang untuk yang kelas 6.1 itu bahan yang beracun. Kemudian yang kelas 6.2 itu bahan yang ini ya, infeksi ya, infection substance. Kemudian kelas 7 itu radioaktif. Kemudian kelas 8 ini yang korosif ya. Kemudian yang kelas 9 ini yang lain-lainnya ya. Contohnya itu TRIPS. Nah, kalau dilihat dari spesifik ini untuk logonya ya, jadi ada sign-nya ini. Seperti ini. Nah, untuk regulasinya macam-macam dan juga tergantung transportasinya juga. Kalau misalkan DG itu akan diangkut kemudian dibawa ke misalkan negara A ke negara B, pastinya ada regulasi tertentu dan itu berlaku internasional. Contohnya yang pertama itu ADR. ADR itu Agreement for Transport Dangerous Goods by Road. Kemudian ada RID. RID itu Railway International Transport of Dangerous Goods. Kemudian ada IMDG ya, yaitu International Maritime Dangerous Goods Code. Kemudian ada ICAO ya, International Civil Aviation Organization. Kemudian ada yang IATA, International Air Transport Association. Nah, khusus logistik pasti di 9 ini ada ya. 9 klasifikasi ini ada. Namun ada hal tertentu khususnya untuk yang transportasi udara itu ada bahan tertentu yang tidak semua bisa diangkut. Nah, ini peraturan untuk yang lokal ya. Yang pertama itu Permen Perhubungan ya, nomor 58 tahun 2016. Nah, ini nanti coba didetailkan ya, apa sih yang bisa diangkut di udara.
Kemudian ada yang PP nomor 20 tahun 2010. Nah, ini tentang angkutan di perairan. Kemudian ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 2 tahun 2010 tentang pedoman penanganan bahan atau barang berbahaya dalam kegiatan pelayaran. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk jenis kemasan G itu macam-macam. Nah, ada yang bentuk drums, kemudian ada yang jerrycan ya, jerrycan. Itu bentuk plastik, kalau drums itu bentuk ini ya, baja atau besi. Nah, kemudian ada box ya, box yang khusus ya, di sini ada contohnya ini. Nah, kemudian ada yang intermediate bulk container. Jadi, kalau intermediate bulk container ini semi curah. Contoh kalau lihat di sini ada, ini contoh-contohnya ya, FIBC, RIBC, wooden IBC, ini seperti ini ya. Kemudian ada yang fiberboard IBC. Contoh ini misalkan yang saya ketahui itu mengangkut ini apa? Anvo. Ya, saya lupa untuk ini kimianya. Contohnya itu oksidator ya untuk bahan peledak itu. Nah, pengujian kemasan itu juga macam-macam ya. Tapi ini enggak spesifik, kita spesifikkan di sini ya. Itu cuma pengetahuan. Jadi ada yang stacking test, internal pressure test, leak proofness test, top lift test ya. Jadi dari atas ke bawah itu sengaja diuji, kemudian drop test, kemudian topple test, writing test, steer test, kemudian stacking test. Ini macam-macam. Gunanya apa? Gunanya ketika nanti pada saat transport itu ketika kemasan ini bisa melindungi bahan yang termuat di dalam kemasan tersebut. Nah, ini saya contohkan tabel inkompatibilitas. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh bahan yang eksplosif, jika ditemukan bahan eksplosif, nanti tandanya apa? Periksa aturan DG untuk pengecualian sebelum pemuatan seperti X5V ya. Jadi ya ini tergantung nanti. Ini ada klasifikasinya di sini ya. Jadi kalau misalkan X ini ya flammable liquid, kemudian jika di ini ya di istilahnya didekatkan oleh bahan yang mudah meledak, nanti ada keterangannya dilarang dimuat pada truk atau kontainer yang sama. Nah ini takutnya nanti bereaksi atau menimbulkan ledakan. Contoh yang 5, beri jarak minimum 3 meter atau pakai truk atau kontainer lain. Contoh ini ya, flammable solid sama flammable gas. Ini. Seperti itu. Kalau yang V hijau ini dapat dibuat bersamaan. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh juga, petunjuk on-site pabrik ya. Jadi flammable dapat diletakkan bersama. Contohnya ini, misalkan eksplosif sama flammable tidak dapat diletakkan bersama. Seperti itu. Nah, kita beralih ke limbah B3 ya. Limbah B3 ini ya, salah satu jenis limbah yang banyak dibicarakan karena memerlukan pengelolaan khusus dalam limbah yang tergolong karena bahan berbahaya dan beracun. Nah, ada 14 ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3. Jadi melingkupi PP dan keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Untuk detailnya nanti saya kasihkan tugas untuk yang ini. Nah, limbah B3 itu sisa ya, suatu usaha. Jadi proses misalkan proses produksi, dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya, dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya
dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup. Nah, bukan hanya itu, tapi juga membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan manusia, serta makhluk hidup lain. Nah, B3 itu ya, yaitu bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, kalau limbah tadi adalah sisa. Kalau B3 ini yang masih bukan sisa ya, beda dengan limbah. Nah, penentuan limbah B3 ini ya, ada serangkaian kriterianya. Yang pertama itu daftar spesifik bahan kimia dan turunannya. Kemudian kriteria ditetapkan melalui pengujian toxicity. Jadi itu adalah karakter ini ya. Misalnya toxicity characteristic engine procedure yaitu seberapa beracun untuk kriteria limbah B3 tersebut. Nah, kemudian nanti dikombinasikan antara yang satu ya daftar spesifik kemudian berdasarkan TCLP. Nah, penentuan limbah B3 ya. Jadi pertama itu identifikasi limbah. Jika cocok dengan daftar limbah B3, ya, jadi itu limbah B3. Kalau tidak, periksa karakteristiknya. Kalau iya, berarti itu limbah B3. Nah, kemudian nanti ada lakukan uji toksikologi. Nah, ini ada istilah LD50, yaitu lethal dose. Nah, lethal dose ya. Nah, ini saya kasih tugas juga ya untuk ini. Ketika nanti lethal dose-nya lebih dari atau sama dengan 50, berarti itu adalah limbah B3. Kalau bukan, berarti itu bukan limbah B3. Nah, ini contoh ya, identifikasi bahayanya. Jadi kalau untuk kurang dari sama dengan 1, jadi lebih dari 1 ya ini. Seperti itu. Jadi per 1 mg per kilogram ya, dan sebagainya. Nah, sumber limbah itu ya bersumber dari macam-macam. Pertama, kegiatan domestik, kemudian kegiatan industri dan jasa, kemudian sisa pemakaian, kemudian barang off-spec ya, kadaluarsa, dan yang akhirnya yang terakhir itu tumpahan atau bocoran. Nah, nanti ada limbah B3, ada limbah radioaktif, kemudian limbah non-B3. Nah, limbah B3 ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu limbah dari industri, kemudian limbah dari domestik. Ya. Kalau domestik ini contohnya di perumahan, ya. Itu ternyata ada limbah B3 juga. Contohnya apa? Contohnya misalkan baterai itu termasuk limbah B3. Nah, prinsip pengolahan B3 itu ya, jangan memproduksi limbah B3 itu. Jadi ketika proses produksi meminimalisir atau bahkan menghilangkan limbah B3 tersebut. Kemudian minimasi limbah B3. Ya, maksudnya di sini yaitu apa? Jadi ketika nanti masih ada residunya atau limbahnya, usahakan itu adalah limbahnya B3 seminimal mungkin. Kemudian ada prinsip reduction, recovery, reuse, dan recycling. Jadi limbah B3 ini harus diolah. Kemudian pembuangan secara aman, yaitu tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, komponen dalam sistem pengolahan limbah B3 ya. Jadi penghasil limbah ini ya, nanti disimpan on-site, kemudian nanti dikumpulkan, kemudian diangkut ya. Diangkut ini nanti penyimpanan sementara, pengangkutan, pengolahan ya, jadi diolah, kemudian nanti pembuangan akhir. Seperti itu.
Nah, atau juga nanti pengangkutan, kemudian pengelolaan kembali, penggunaan kembali. Jadi limbah B3 ini bisa misalnya bisa digunakan lagi. Nah, penanganan limbah B3 ya. Yang pertama itu terdiri dari penandaan limbah B3. Kemudian nanti limbah B3 itu di packaging ya, package ya. Jadi dikemas ya. Kemudian penyimpanan limbah B3, kemudian pengumpulan limbah B3, kemudian pengangkutan limbah B3. Nah, label-labelnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini tulisannya menunjukkan antara lain karakteristik dan jenis bahan kimia berbahaya dan beracun. Ini bahayanya ya. Kemudian nanti dilihat nanti bahannya apa di sini. Nah, klasifikasi bahan kimia itu ada macam-macam. Yang paling terkenal ini ya, yang dulu saya sharekan ya, NFPA 704. Ada PPRI ya, US-DOC, kemudian HMIS ya. Ini juga saya terangkan dulu. Nah, contoh klasifikasinya PPRI 74 2001 seperti ini. Nah, kemudian ini klasifikasi untuk yang ini ya, Department of Transportation, khusus ini di Amerika ini. Seperti ini. Nah, ini NFPA ya. Nah, ini yang untuk yang HMIS dan atau HMIG. Nah, ini contoh ya. Ini sering digunakan ya. Baik itu di MSDS atau yang di labeling. Ya. Nah, dulu ya saya terangkan mengenai ini ya. Di kolom merah itu mengenai flammability. 3 itu untuk reactivity ya. Kalau yang biru itu yang kuning ya. Ya, kuning itu reactivity. Kemudian yang biru itu yang health. Kemudian other hazard ini yang putih ini. Jadi bahaya tambahan. Nah, ini seperti ini ya. Kalau hal hazard itu kesehatan, flammability ini menimbulkan kebakaran, reactivity ini tingkat reaktivitasnya. Kemudian yang putih tadi ya, bahaya lain itu contohnya misalkan radiasi, korosi. Terus ini nanti kalau contoh ini adalah yang reaktif dengan air. Jangan ini ya, didekatkan dengan air atau direaksikan ya. Contoh ini ya labelannya. Yang seperti tadi yang untuk yang DG dangerous goods ya. Untuk yang flammable. Nah, ada yang combustible ya. Kemudian ada flammable solid ya. Nah, ini yang untuk yang reaktif ya. Kemudian ini yang oxidizing ya, agents, berarti agen yang oksidator. Ini yang untuk yang beracun ya. Ini untuk yang radioaktif. Nah, ini yang untuk yang korosif. Kemudian ini yang bahan kimia lainnya. Nah, ini penandaan wadah ya, menggunakan sistem pewarnaan pada tabung. Jadi botol baja atau tabung gas untuk gas-gas yang menyebabkan tercekik atau kekurangan zat asam berwarna abu-abu. Contohnya nitrogen, karbon dioksida, kemudian gas mulia. Nah, sementara untuk yang gas bertekanan, untuk gas-gas mudah terbakar atau meledak dicat berwarna merah. Nah, ini kecuali untuk botol baja gas minyak cair atau LPG dicat warna biru dengan tanda warna merah pada bagian sekeliling valve-nya ya, atau katup ya, katup. Nah, untuk yang gas bertekanan untuk yang tabung ya, gas beracun itu kuning tua.
Kemudian yang untuk gas penyengat itu kuning muda. Kemudian untuk yang zat asam atau ini ya, pengoksida itu dicat warna biru muda. Kemudian untuk gas-gas campuran ya, warna gabungan dari masing-masing kelompok gas yang dicampurkan. Contohnya misalkan 10% CO, karbon monoksida, 90% argon. Nah, ini digunakan warna untuk gas mudah terbakar dengan gas beracun. Jadi ininya ada dua perwarnaannya. Kemudian tabung gas bentuk kanan kelompok gas untuk keperluan rumah sakit dicat warna putih. Seperti itu. Nah, prinsip kemasan B3 ya. Jadi limbah B3 atau bahan lain yang tidak selaras tidak boleh disimpan dalam kemasan yang sama. Jadi nanti multitafsir nanti. Ini takutnya salah mengira bahwasanya dalamnya itu apa, ternyata bukan itu. Kemudian jika kemasan rusak atau karat, terdapat kerusakan fisik ya, bocor, isinya harus dikeluarkan dan dikemas kembali. Jadi tabungnya harus diganti. Kemudian untuk mencegah risiko selama penyimpanan, kemasan harus dirancang dengan memperhitungkan peningkatan perluasan formasi gas atau tekanan. Kemudian kemasan yang memuat limbah B3 harus ditandai dan disimpan secara konsisten menurut peraturan Bapeda. Kemudian kemasan yang memuat limbah B3 harus diinspeksi minimum 1 kali per minggu. Lalu dimasukkan untuk menegaskan bahwa kemasan tidak rusak dan tidak bocor. Kemudian penyimpanan dan pengumpulan harus dicatat sebagai bagian normal dari aktivitas pengolahan limbah B3. Jadi setiap produsen ya untuk prakemasan B3 ya, limbah B3 harus mengetahui sifat-sifat bahaya dari seluruh limbah yang dihasilkan atau dikumpulkan. Nah, sifat kemasan ini ya haruslah ini ya dalam kondisi baik, tidak rusak, bebas karat, kemudian tidak bocor. Takutnya nanti ini mencemari lingkungan. Nah, untuk kemasan ini ya, kemasan B3, baik itu bentuk, ukuran, dan bahan yang digunakan untuk kemasan harus sesuai dengan sifat limbah dalam hal keamanan ya, kemudahan penggunaannya. Nah, contoh-contoh bahan untuk kemasan itu ada yang plastik, logam, kemudian ada beberapa bahan yang lain. Contoh misalkan ini ya, ada yang sebenarnya ini PVC ya, PVC. Kemudian ada baja karbon ya, seperti ini. Nah, ini tidak bereaksi dengan limbah B3. Seperti itu. Nah, untuk handlingnya, untuk penyimpanan B3 dalam tangki, nah ini ada izin dari Bapeda ya, dengan rincian sifat limbah B3 yang akan disimpan, kemudian rancangan sistem tangki ya, dengan peralatan tambahan yang ini ya, yang bentar. Nah, rancangan sistem tangkai dengan peralatan tambahan yang akan dipasang, kemudian evaluasi kemungkinan karat ya, kemudian masa hidup operasional yang diperkirakan, kemudian rencana penghentian dan pasca penggunaan. Nah, untuk khusus ruang penyimpanan ya, jadi bahan kimia mudah terbakar disimpan dalam tempat yang cukup dingin. Jadi ini temperatur ya, mengenai temperaturnya. Pasti kalau misalkan yang bahan kimia mudah terbakar itu ada namanya fast point. Nah, dan range tertentu itu yang seperti yang saya katakan di K3 kebakaran ya, akan menimbulkan api ya.
Kemudian mempunyai ventilasi udara yang cukup ya. Nah, ini ventilasi yang cukup penting. Kemudian ruangan terlindung dari genangan air dan hujan. Nah, ini khususnya takutnya ini nanti misalkan ada bahan yang bereaksi dengan air. Ada sistem deteksi alarm ya. Kemudian bahan kimia mudah terbakar, tidak dicampur dengan bahan yang bersifat oksidator. Nah, untuk tabung silinder bertekanan harus disimpan dalam keadaan berdiri dan diikat dengan kuat. Nah, keran silinder harus ditutup ya. Nah, tersedianya MSDS, ini penting. Kemudian tersedianya APAR ya. Nah, adanya tanda larangan untuk merokok. Nah, khususnya untuk yang bahan mudah terbakar ya. Nah, yang terakhir itu sistem FIFO. FIFO ini first in, first out. Jadi kalau misalkan ada bahan itu disimpan, nanti yang disimpan yang dulu ini yang akan dikeluarkan. Itu untuk yang sistem FIFO ini. Nah, syarat ini ya pengumpulan limbah B3 ya. Ini untuk yang khusus luas ya untuk lahannya ya. Jadi tidak berukuran paling tidak berukuran 1 hektar ya. Lokasi bebas banjir. Kemudian berjarak cukup jauh dari fasilitas umum dan ekosistem ya. Kemudian ini jarak utamanya itu 150 meter. Kemudian 50 meter dari jalan lain. Nah, kemudian 300 meter dari fasilitas umum. Kemudian 300 meter dari perairan ya. Takutnya nanti ketika limbah B3 ini bocor nanti masuk ke ini ya. Misalkan drainase. Kemudian 300 meter dari areal yang dilindungi seperti cagar alam, hutan yang dilindungi. Ini ya khusus untuk yang area yang paling luas. Tuh. Nah, fasilitas lokasi pengumpulan limbah B3 itu ya bangunan pengumpulan dengan lab dan fasilitas pencucian. Itu pasti. Kemudian pemuatan dan pembongkaran kendaraan. Ini khusus untuk yang nanti disimpan, kemudian nanti diangkut. Kemudian ada sistem tanggap darurat dan pengelolaan tumpahan. Jadi ada prosedur untuk SOP tumpahan limbah B3. Nah, ini contoh untuk yang pengangkutannya ya. Pastinya nanti kalau pengangkut itu sesuaikan dengan alat ya, alatnya untuk memindahkan bahan kimia atau limbah B3 tersebut. Kemudian memastikan bahwa bahan kimia atau limbah B3 yang diangkut tidak mengalami bocoran. Seperti itu. Nah, untuk tambahannya ya, jadi harus mempersiapkan alat bongkar muat. Kemudian kendaraan yang dioperasikan ya oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi di bidang angkutan. Misalkan memakai forklift, nanti forkliftnya itu ada operatornya harus punya SIO, ya, surat izin operasi. Kemudian kendaraan yang dilengkapi dengan alat pemadam api ringan atau apa ya. Setelah itu, periksa apakah bahan kimia telah dilengkapi dengan dokumen. Ya, kemudian ada nomor emergency, kemudian yang personel yang bertanggung jawab. Kemudian pastinya pekerja yang menangani limbah B3 ini nanti tahu prosedurnya untuk menangani tumpahan. Nah, kemudian jangan meninggalkan kendaraan tanpa adanya pengawasan. Nah, pastinya ini nanti ada supervisor untuk pengawasan dalam pengangkutan atau penyimpangan limbah B3. Nah, ini untuk yang keterangan tambahan ya, untuk pengangkutan. Nah, ini contoh pengangkutannya ya. Ini Kemenhub ya, nomor 69 tahun 93, ini udah lama ya ini. Nah, seperti ini untuk yang limbah B3. Sebenarnya ada yang tabung, nanti ada khusus limbah B3.
Nah, di sini ada ventilasinya ya. Nah, ini juga contohnya ya. Ini satu perusahaan namanya PPLI ya. Nah, ini kalau khusus untuk yang kontainer. Nah, ini contoh untuk penyimpanan limbah B3 ya. Ini khususnya ini ya perusahaan PPLI ya. Ini saya dapat dari referensi. Jadi untuk manajemen penyimpanan limbah B3 ya, ini memisahkan berdasarkan karakteristik limbah B3. Kemudian limbah disimpan di drum storage dengan belah-belah. Kemudian dihindarkan dari panas ya. Kemudian ini teduh ya, teduh ini. Kemudian limbah berupa ceceran akan dimasukkan ke dalam bangunan pengolah limbah. Nah, ini beda lagi, ini limbah organiknya. Disimpan di gudang penyimpanan selama kurang lebih 2-3 hari. Nah, adapun untuk yang pengolahan limbah B3 ini udah diangkut nanti diolah. Khususnya nanti bisa digunakan kembali atau untuk yang terakhir ya. Itu ada yang solidification dan stabilization, kemudian coprocessing, thermal destruction. Nah, ini untuk yang incinerator ya. Kemudian ada chemical treatment ya, atau biological treatment. Kemudian oil slash treatment, ini pakai limbah. Ini lumpur ya, oil slash treatment sih. Kemudian ada bioremediation, landfill, kemudian sequencing batch reactor. Nah, ini contoh proses stabilisasi. Jadi rangkaian dari berbagai bentuk pengolahan awal sel kimia, kemudian dicampur semen Portland, VS, dan bahan pemadat lainnya. Kemudian limbah stabil ditimbun dengan aman di landfill. Jadi di landfill ini ditimbun. Nah, kalau yang co-processing dan thermal destruction ini kayak incinerator ya. Seperti itu. Tapi nanti limbah asapnya ya, residu asapnya itu nanti dikontrol supaya nanti enggak pencemaran udara. Ini khusus yang kimia sama biologi. Nah, ini yang oil slash treatment system ini biasanya contohnya adalah yang berbentuk hidrokarbon. Hidrokarbon itu biasanya minyak ya. Gitu. Ini contoh yang di perusahaan PPLI ya, khusus PPLI. Seperti itu. Ini contohnya. Ada rekan saya kuliah juga kerja di sini ya untuk PPLI. Ini contoh ya landfill. Di lahan terbuka ini nanti dikumpulkan. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang bahan tergolong B3 adalah logam berat. Contohnya PP ya, PP, timbal. PP itu timbal. Nih. Nah, timbal ini biasanya kita temuin di ini ya, di pembuangan kendaraan. Jadi asap kendaraan itu nanti indikasinya adalah PP. Nah, keracunannya macam ini ya, akibat keracunan dan gangguannya. Jadi ada contohnya saraf, ginjal, dan darah. Yang paling ini ya, kronik itu adalah kanker. Seperti itu. Hidrokarbon ini ya, bensin ya. Nah, ini H2S ya, hidrogen sulfida ya. Ini kalau di industri banyak ya. Ini ya, untuk yang bahan-bahan jenis seperti ini. Seperti itu. Nah, ini ada tugas ya. Coba kalian buat presentasinya. Kelompok ya. Nanti diskusi di waktunya Pak Zen. Waktunya seminggu dari sekarang. Nah, silakan untuk kerjakan untuk tugasnya.
Baik, demikian untuk kuliah hari ini ya, mengenai andika kimia ya. Ya, khususnya dangerous good dan limbah B3. Kalau misalkan ada diskusi atau pertanyaan, silakan di chat di grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.